Raja Namrud dikeluarkan, dilepas. Tuh saya bisa menghidupkan, dilepas. Yang satu lagi dibunuh, saya pun bisa mematikan. Itu Raja Namrud ya. Saya pun bisa menghidupkan dan mematikan. Yang satu dikeluarkan dari penjara, suruh lepas. Yang satu lagi dibunuh. Saya pun bisa menghidupkan dan mematikan. Itu Raja Namrud ya. Akhirnya debat-debat sampai ketika itu terakhir itu, udah kalau begitu Tuhan kamu kata Ibrahim bisa mendatangkan ke matahari yang tadinya terbit dari timur sekarang dari barat. Bahkan Raja Namrud dalam Allah jelaskan kalau kita berarti maka bingung Raja Namrud itu boro-boro istilahnya menciptakan matahari, mendatangkan matahari saja yang tadinya dari timur sekarang semua dari barat, nggak mampu. Itu Raja Namrud. Nah, jadi kita melihat alam semesta termasuk langit, bumi, kemudian matahari, bulan, itu menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu wujud, Allah itu ada. Adanya Allah tidak ada permulaan, tidak ada akhir kan. Wal zahiru ya, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah itu yang maha awal, yang maha akhir, maha zahir ya, dan maha batin begitu. Nah, ini berkaitan tentang akidah. Karena itu kalau kita ingin lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus mengenal diri kita masing-masing. Sejauh mana kita mengenal diri kita. Kalau kita sudah tahu diri kita, maka akan baik ataupun bagus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contoh ada dalam Asmaul Husna. Allah itu Al-Ghaniyu, Allah itu Maha Kaya. Maha Kaya. Kayanya Allah itu beneran. Tidak semua, beda dengan kayanya manusia. Kaya manusia itu semakin kaya, semakin fakir, semakin butuh gitu. Contoh orang kaya kalau mau masak, yang minta tolong kesini ini membantu. Kemudian kalau ingin misalkan pergi ataupun bersih-bersih, yang minta bantuan. Itu namanya kaya bohongan ya. Kalau dia ingin pergi, ya dia mempersiapkan supir dan sebagainya. Kalau cuci mobil, dia nyiapin lagi yang cuci mobilnya dan sebagainya. Kenapa? Ya dia bukan kaya, tapi justru adalah fakir. Semakin kaya semakin butuh gitu. Untuk orang, untuk siapapun, untuk apapun kan gitu ya. Tapi kalau orang miskin, sebetulnya dia yang kaya. Kenapa? Dia kalau masak ya sendiri aja. Kalau mau bersihin piringnya sendiri aja, piringnya bersihin gitu. Tidak butuh siapapun dan apapun, nah itu ya. Nah yang benar itu adalah Allah itu Al-Ghaniyu, Allah itu Maha Kaya. Kayanya Allah itu beneran, tidak butuh siapapun dan apapun. Allah itu yang Maha Kaya. Dan Allah memberikan rezeki pun tidak ada puluh. Kalau kita tak pernah puluh kasih rezeki itu. Kalau Allah ya kepada siapapun ya Allah kasih begitu. Nah itu kita akan mengenal asma'nya Allah, nama-namanya Allah juga, termasuk sifat-sifatnya, termasuk afalnya. Kalau kita mengenal diri kita begitu. Maka man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Nah sekarang kenali diri kita masing-masing. Ada dalam Al-Quran surat Az-Zariyat. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu sekalian, apakah kamu tidak memperhatikan? Perhatikan diri kamu, lihat diri kamu masing-masing. Ayat ini menjelaskan bukan perhatikan orang lain, tapi perhatikan diri kita. Tapi tidak sedikit kita itu memperhatikan orang lain, jarang perhatikan diri ini. Jadi lebih banyak menilai orang lain daripada menilai diri. Contoh, ketika main sepak bola, yang tahu bagaimana menendang, kemudian memasukkan ke tempat gawangnya, sebagainya pemain bukan penonton.
Tapi yang lebih sibuknya penonton. Nah, kita itu sering demikian. Coba jadilah pemain, jangan sampai jadi penonton gitu. Jadi kalau kita sudah tahu jadi pemain, nggak akan mungkin kita berbuat zalim gitu, berbuat kesalahan. Kenapa? Karena kita tahu jadi pemain yang namanya zalim itu nggak enak gitu. Ya, yang namanya misalkan kita dijauhi orang itu nggak enak. Kalau kita ngomongin orang nggak enak gitu. Kalau kita ngomongin orang itu, maka jadi pemain, yang jadi penonton gitu. Kalau penontonnya suara, katanya gembira, kemudian tidak capek, dia pulang aja, pulang. Nah, kalau kita jadi pemain, maka kita akan tahu siapa diri kita, kekuatan fisiknya kan gitu. Kalau jadi pemain penonton kita tahu kekuatan fisik kita itu. Nah, begitu juga dengan kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, yang kenali diri kita masing-masing dulu. Jadi Allah memberikan karunia kepada kita ya, dengan 5 potensi. Ya, 5 potensi. Potensi itu karunia. Apa saja Allah berikan kepada kita dengan 5 karunia atau potensi itu? Yang pertama, Allah memberikan akal. Akal ya. Yang kedua, Allah memberikan fisik kepada kita semua. Kemudian yang ketiga, Allah pun memberikan qalbu, hati kita punya hati. Yang keempat, Allah memberikan karunia nafsu, kita pun punya nafsu. Yang kelima, kita diberikan oleh Allah ruh, yaitu 5 potensi dalam diri kita. Adanya akal, kemudian adanya fisik kita, adanya hati kita, adanya nafsu, adanya ruh. Apakah kita sudah mengenal akal kita? Apakah kita sudah mengenal nafsu kita? Kemudian hati kita. Nah, kenali itu semua, maka akan mengenal siapa Tuhan kita. Contoh ketika itu Imam Abu Hanifah diskusi dengan orang ateis yang tidak percaya kepada adanya Tuhan. Itu diskusi. Kemudian Abu Hanifah bertanya kepada orang ateis, karena nggak percaya kepada adanya Tuhan. Manusia itu bisa merasakan makanan yang kenyang dan seterusnya. Itu kenapa bisa makan? Sekarang kalau orang hidup bisa makan nggak? Kata Abu Hanifah, ya bisa. Kalau orang mati nggak bisa makan. Sebabnya apa? Kata Abu Hanifah, ya sebabnya nggak ada ruhnya. Selagi ada ruhnya bisa makan. Tapi ketika ruhnya nggak ada, dia nggak bisa makan. Oh begitu, kata Imam Abu Hanifah. Nah, sekarang ruh itu sekarang kemana? Kalau yang meninggal itu, yang mati itu, bingung nggak tahu. Ya, ruh kemana? Nah, itulah katanya. Terus saja kamu tidak bisa menjelaskan bagaimana adanya ruh. Bagaimana kamu tidak mengenal Allah ataupun tidak tahu siapa adanya Tuhan Allah itu. Ruh saja tidak bisa menjawab, apalagi Allah itu. Kenapa? Karena keterbatasan kita untuk mengenal Allah itu kalau kita tidak mengenal diri kita. Jadi agama Islam ini agama yang menggunakan akal ya. Jadi akal harus kita gunakan dengan baik. Tidak kita ke belakang akal. Kenapa kita diwajibkan sholat? Ya karena berakal. Bagi yang berakal tidak diwajibkan sholat. Bapak kenapa Bapak sahur? Ya saya kan pernah kewajiban, karena saya berakal. Kalau tidak berakal ya nggak usah sahur begitu. Karena dalam hadis Rufi al-Qala kan salasin, 3 orang yang tidak terkena beban hukum. Gak ada hukum yang ada beban. Pokoknya gak usah sholat, gak usah bayar zakat, gak usah haji, bebas. Siapa saja 3 orang itu? Yang pertama, kanina ini hatta yastahiqin. Orang tidur sampai dia bangun. Selagi dia tidur aja terkena beban hukum.
Misalkan tidur 10 tahun, kan? Ya, nggak usah kalau sholat, nggak usah udah aja. Ya. Karena dia tidur, tidak terkena hukum. Tapi ketika dia bangun, dia terkena hukum gitu. Nah, dia tidur misalkan sehari atau 2 hari. Dia nggak usah sholat, nggak usah apa. Tapi bagi yang bangun, yang harus membangunkan yang tidur gitu, yang tidur. Nah itu orang yang tidur tidak terkena hukum sampai dia bangun. Yang keduanya adalah ansobihi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia mimpi basah atau balik. Anak kecil kan tidak ada kewajiban sholat dan tidak ada kewajiban puasa atau haji atau zakat atau zakat. Seperti anak kecil haji dulu masih bisa haji. Kemudian kalau sudah balik gimana? Dia harus haji lagi. Karena belum mencapai hukum kewajiban. Ya. Apakah mendapat pahala ketika anak kecil? Dapat, orang tua dapat pahalanya, anaknya pun dapat. Tapi kalau sudah dewasa, ya dia harus haji lagi begitu. Nah itu orang kecil tidak terkena hukum sampai dia mimpi basah atau balik. Yang ketiganya anil majnun hatta yafiq, dari orang gila ya, sampai dia sembuh. Jadi orang gila itu tidak terkena hukum. Di mana orang gila misalnya suruh sholat gak usah karena tidak terkena hukum. Orang gila aman, dia bahagia di akhirat, di dunia dan akhirat. Di akhirat akan ditanya, di dunia pun tidak ada penerapan hukum begitu. Yang stres siapa? Yang melihat. Kasihan banget ya, dia mengatakan dengan kegilaannya. Jika orang gila menertawakan kita, benar. Atau orang gila kamu akan dihisab nanti ya. Kamu itu wajib sholat, wajib puasa. Nah itu orang gila menertawakan kita. Kalau kita menertawakan orang gila, salah. Kenapa? Karena dia sudah hukum kan? Antang aja, coba yang pusing siapa ya kita yang melihatnya. Padahal dia antang aja, nggak pakai baju, nggak pakai celana, dan tidak terkena hukum begitu. Nggak sholat, nggak apa-apa. Nah itu orangnya. Karena Allah memberikan karunia akal kepada kita, maka konsekuensinya kita harus beribadah begitu. Ya. Kalau kita semua dikasih akal oleh Allah, berarti kewajibannya apa? Ibadah. Syarat wajibnya sholat itu berakal. Syarat wajibnya haji umroh itu berakal, kan gitu. Nah, kalau sudah Allah berikan akal, maka kewajiban kita adalah beribadah. Istilahnya timbal baliknya, bentuk syukur kepada Allah. Karena Allah memberikan akal, ya sholat subuh kayak seperti tadi, ya. Jadi wajib bagi kita supaya akal kita pada Allah diberikan kebaikan, tambah kenikmatan. Dan insyaAllah azidannakum. Kalau sekalian paling bersyukur, Allah tambah lagi kenikmatan yang lain. Karena Allah memberikan akal. Ini ada kisah nyatanya. Saya dulu bawa jamaah tahun 2017. Ada seorang jamaah haji, itu oleh Allah diberikan akal. Dan sekarang berangkat, akhirnya bisa berangkat kepada haji. Sampai ke Jeddah, itu oleh Allah sedikit dihilangkan akal, konsep, sehingga ketika sampai ke Jeddah itu pengen pulang. Udah capek-capek berangkat haji, pengen pulang. Saya pengen pulang, mana koper saya? Koper saya masih di dalam, belum keluar kopernya. Saya pengen pulang. Apa kalau mau pakai apa? Saya pengen pakai taksi. Oh, udah di Jeddah pakai taksi ke sini. Gimana caranya? Udah hilang tuh, hilang. Akhirnya kita bawa dia ke Mekah. Ketika di perjalanan, duduk paksa minta paspor, pengen pulang. Mana paspor saya pengen pulang. Saya cari dengan supirnya kan orang Mesir itu ya. Karena paspor kan dipegang oleh supir, nggak pegang sama saya. Ngobrol aja dengan supir yang pakai bahasa Arab, kita tahu itu. So, saya kasih kan 100.000 nih kan. Mana paspor saya kan saya begitu Pak. Saya pengen pulang. Sampai ke Mekah, banyak terowongan kan. Kemudian dia kata apa?
pas kebetulan ketika itu tanggal 17 Agustus luar biasa Indonesia ya, nyambut nyambut Agustusan banyak cahaya, banyak lampu, banyak lampu cahaya. Pas nyampe ke terowongan, ini di Nagreg ya, Nagreg bukan Nagreg, udah masuk terowongan. Itu akal oleh Allah hilangkan. Kemudian sampai hajian, selama hajian tidak pernah melihat Ka'bah, Jadi ketika sampai ke asrama itu, dia langsung dibawa ke rumah sakit karena lari ketika turun dari bis itu dia lari. Akhirnya kita masukkan ke rumah sakit, dari penjara, sakitnya dari mana-mana penjara. Akhirnya udah kita melihat Ka'bah, para Masjidil Haram, pernah sholat, pernah sani, kemudian pernah jumroh dan sebagainya. Kemudian beres hajian, kemudian kita pulangkan. Hajinya dipulangkan, dipulangkan sampai ke Indonesia itu biasa balik kegiatan dan mengimami sholat di masjid itu luar biasa. Allah memberikan akal luar biasa. Sedikit dari konsep hanya beberapa minggu atau beberapa hari udah bingung gitu. Maka dengan kita menggunakan akal kita ini dengan rasa taat ibadah kepada Allah akan tambah kenikmatan yang baik. Ya tadi ya seperti ngaji begini kan nikmat akal. Kita asah akal kita sehingga bisa memahami Islam, memahami akidahnya, memahami fikihnya, memahami sholat, memahami akhlaknya. Nah, ketika kita gunakan untuk taat ibadah kepada Allah, akal kita, maka Allah tambah kenikmatan yang lainnya. Nah, maka kenali diri kamu sekalian, kamu akan mengenal siapa Tuhan kamu. Kenali akal kita. Kan dengan akal kita bisa membaca, bisa menulis, ya, kemudian bisa nikah dengan akal. Rumah tangga. Kalau mau nikah dengan orang yang berakal begitu. Ya kalau ini akal itu akal. Kemudian kita bisa masak, bisa berjalan, bisa kemana-mana. Antara anak sekolah kita berakal. Kita bisa memahami perkataan orang itu karena akal yang kita berikan. Akal itu yang pertama. Jadi kenali akal kita masing-masing. Sejauh mana kita digunakan akal kita. Apakah dipakai yang baik atau yang buruk begitu ya. Gunakanlah yang baik. Dalam taat ibadah kepada Allah apa caranya? Yang digunakan untuk mengajar, belajar itu nikmat akal. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu sekalian orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Tidak cukup belajar saja, harus mengajarkan. Kenapa Quran sampai kepada kita? Karena ada yang mengajarkan. Coba kalau belajar semua tidak ada yang mengajar, ya repot, nggak sampai. Misalkan dari masa Nabi Muhammad SAW, para sahabat belajar Quran pada Rasulullah, kemudian tidak mengajarkan, nggak sampai kepada tabi'in, nggak sampai kepada kita. Maka adanya sampai Islam kepada kita karena ada yang mengajarkan. Nah, kalau kita dapat ilmu kemudian kita sampaikan, itu bentuk syukur akalnya sampaikan, atau kita praktekkan, itu nikmat akal. Nah, dengan akal ini kan tentu nikmatnya luar biasa, akal. Tapi ya wayahna bahasa sebenarnya kalau sudah dapat akal ya harus sholat. Jadi kalau ada yang tidak sholat ya husnuzan. Dia nggak sholat, boleh jadi dia itu bukan Islam kita aja. Karena kalau bukan Islam tidak ada kewajiban untuk sholat. Kalau enggak, boleh jadi lagi menstruasi gitu. Kalau ditanya lagi kan. Kemudian yang ketiga kalau bukan tidak haid ataupun laki-laki, menjadi masih kecil, udah gede, udah dewasa, udah gede. Kalau begitu mah ya gila. Karena orang gila mah tidak terkena ban umum gitu. Dia kalau jadi gila. Kayak udah. Karena orang gila tidak terkena ban umum. Gitu. Nggak usah sholat, nggak usah apa-apa.
itu nikmat ataupun mengenal akal kita masing-masing. Dan kemudian yang kedua, potensi Allah yang Allah berikan kepada kita, yaitu hati. Allah berikan hati kepada kita. Dengan hati kita bisa merasa, ya, kita bisa bahagia, kemudian kita bisa sedih. Coba hati kalau sedih, kemudian mengeluarkan air mata. Padahal dari hati, air mata keluar. Jadi hati itu bagaikan raja, gitu. Kalau rajanya sedih, anggota tubuhnya sedih itu. Kalau rajanya bahagia, semuanya jadi bahagia. Kenapa senyum? Karena hatinya lagi bahagia. Jadi mulutnya jadi senyum. Kenapa? Karena rajanya lebih baik, gitu. Kalau rajanya lagi jelek, ya jelek semuanya, gitu. Yang itulah hati itu begitu. Hati itu bagian raja. Kalau rajanya lagi senang, ya semuanya senang ya. Misalkan hatinya itu senang berbagi, berarti karena senang akhirnya mengeluarkan, ya, makanan, kemudian minuman, kemudian uang, karena hatinya lagi enak, gitu. Tapi hatinya lagi lebih, ya nggak mau, gitu. Nah itu hati, ya, gitu. Nah, maka kita harus tahu hati kita masing-masing. Hati kita itu hati seperti apa? Karena hati dibagi tiga. Ada hati yang sehat atau selamat, ada yang hati yang sakit, qalbun marid, ya. Yang pertama qalbun salim atau qalbun sihat. Yang keduanya qalbun mayyit, qalbun marid, hati yang sakit. Yang ketiganya qalbun mayyit, hati yang mati. Nah, kita punya hati yang mati, apakah hati yang sehat, yang selamat, atau hatinya hati yang sakit, atau hati yang mati? Begitu. Cara membedakannya bagaimana? Yang gampangnya adalah kalau kita ibadah karena Allah, itu sudah hati yang sehat, selamat. Tapi kalau ibadahnya kadang-kadang karena Allah, kadang-kadang karena sesuatu, nah berarti itu sudah sakit. Harus disembuhkan ya sakit, jangan dibiarkan. Kadang-kadang husnuzon, kadang-kadang suuzon, gitu ya. Itu hati yang sakit. Kadang berburuk sangka, kadang baik sangka. Kadang-kadang takabur, kadang-kadang tawadu, gitu aja. Nah itu hati yang sakit. Ya hati yang mati ya semuanya keburukan. Ya suuzon, ya dengki, ya kemudian ya takabur, ya ujub dan sebagainya. Dan itu mati. Dan dia tidak beriman. Hati yang mati itu tidak beriman, kufur, ya, orang-orang kafir itu hati yang mati, Allah ala qulubihim, ya. Jadi oleh Allah dikunci, sebab dia tidak mau menerima hidayah, dirinya nggak mau menerima hidayah. Nah, itulah hati. Sehingga dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara itu ayat 8 dan 9 itu, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi pada hari nanti itu tidak akan berharga, tidak ada manfaatnya, baik harta kita ataupun keturunan kita yang datang kepada Allah itu dengan hati yang selamat, bukan hati yang sakit, ya, bukan hati yang mati, tapi hati yang selamat, hati yang salim, qalbun salim. Nah, bagaimana kita membersihkan hati yang berpenyakit gitu? Nah, harus punya hati yang selamat, karena yang Allah terima nanti yang akan sampai ke Allah hati yang selamat. Contohnya sholat kita, ya, benar kan karena Allah. Kemudian juga kita sedekah benar kan karena Allah, kan gitu. Tapi dalam agama kita itu ada amalan yang wajib, ada amalan yang sunnah, gitu. Kalau amalan yang wajib itu sunnah diperlihatkan, sunnah. Kalau amalannya yang sunnah disembunyikan. Jadi kalau amalan ibadah yang sifatnya wajib, sunnah diperlihatkan. Contohnya apa? Salat lima waktu, itu kan wajib hukumnya. Sunnah diperlihatkan, jangan sembunyi. Kayak satu jamaah itu ya tak nampak, nggak sembunyi. Nah, sehingga itu sunnah diperlihatkan, salat wajib itu. Beda dengan salat tahajud, sunnah disembunyikan karena punya sunnah. Kemudian zakat,
itu punya wajib, sunnah diperlihatkan. Yang sembunyi hamba Allah jangan, udah Muhammad kan, udah beres ya. Zaid misalkan ya, sebutkan aja ini saya zakat. Itu sunnah diperlihatkan, jangan hamba Allah dan jangan usah. Tapi kalau sedekah sunnah disembunyikan, sedekah itu. Haji ya sunnah diperlihatkan, nggak boleh memperlihatkan. Orang tiba-tiba saya nyampe di sana di mukanya gak ada yang tahu, maka sunnahnya diperlihatkan kayak gitu. Itu amalan-amalan yang wajib sunnah diperlihatkan, amalannya sunnah disembunyikan. Nah, hati itu harus bisa membedakan ya, keikhlasan tidak, dan kita tidak boleh menuduh orang gak ikhlas, karena itu urusan masing-masing. Yang tahu ikhlas tidaknya ya diri masing-masing. Misalkan saya saudara, jangan tahu saya ikhlas tidaknya ya saya bukan ibu. Jangan orang kafir aku sibuk masalah tersibuk. Perhatikan diri kamu, bukan bagi orang lain. Jadi yang tahu ibadah kita ikhlas tidaknya ya kita dengan Allah. Kita nggak tahu dia ikhlas tidaknya, nggak tahu. Maka hati harus kita pahami diri kita masing-masing. Ketika kita beribadah, ketika kita menjalankan ketaatan, itu mulut kita itu lillahi ta'ala, tapi hati harus sama. Sehingga rukun sholat itu kan ada namanya rukun qalbi, rukun hati, yaitu niat ya harus meyakini niat itu bahwa karena Allah itu karena Allah. Nah, tapi ya terkadang karena ini manusia kan gitu ya, bacaannya kalau ada pejabat dipanjangkan misalnya, azan ini dibaguskan dan sebagainya. Nah, makanya dalam akhir salat itu ya kita berusaha istighfar. Karena menjadi dalam salat itu banyak bolong, banyak kesalahan, banyak riaknya begitu. Astagfirullahaladzim, gitu, istighfar dulu, membersihkan amalan-amalan yang boleh jadi disita dari sunnah. Karena penyakit hati itu banyak. Jadi kalau kita ingin tahu penyakit hati, kita pelajari penyakit hati apa saja. Di antaranya apa? Takabur, riya, apalagi ujub, sum'ah, apalagi dengki, apalagi suuzon. Itu penyakit hati semua. Contoh ujub itu apa? Ujub itu artinya bangga diri. Yang bangga hati, artinya bangga. Dia merasa semua itu karena saya. Merasa harusnya itu semua adalah karena Allah ya. Misalkan saya bisa baca Quran, bangga ya tadi. Harusnya itu adalah kenikmatan yang Allah berikan. Harusnya ketika dipuji apa? Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Saya bisa sholat, saya bisa berjamaah, saya bisa ngaji, alhamdulillah. Karena Allah yang menggerakkan hati kita, sehingga hati bisa menggerakkan kaki kita melakukan masjid begitu. Nah itu kalau orang sombong ya ngomong masjid begitu ya, susah. Itu diantaranya hati. Jadi ujub merasa. Kemudian harusnya memberikan kenikmatan kepada Allah ya. Kalau dia karena dirinya. Kalau takabur, cirinya dua. Takabur itu apa? Pertama adalah meremehkan, merendahkan orang lain. Yang keduanya menolak kebenaran. Itu takabur. Jadi kalau ngaji saja, kalau saya belajar, usahakan saya ini adalah seperti hanya gelas yang kosong. Jangan diisi dulu gelasnya. Kalau gelasnya diisi, susah menerimanya. Jadi kalau ada ustaz, misalnya ada guru yang ngasih materi untuk pelajaran, paling ini tadi, paling ini dari itu saya sudah tahu. Nah itu orang sombong begitu, menolak kebenaran. Ya. Tapi usahakan gelasnya kosong, sehingga kalau gelas kosong bisa terisi itu hati kita terisi. Tapi kalau gelasnya penuh ya nggak isi-isi. Gitu. Dan usahakan gelasnya di bawah, jangan taruh di atas. Kalau di atas kan susah. Incian bahasa Indonesia. Ya untuk incian apa bahasa Indonesia?
yang menuangkan menekan airnya, nah, harus di bawah begitu, di bawah. Itu hati yang sombong itu ya susah menerima kebenaran, susah dapat nasihat, ya. Kemudian meremehkan menekan orang lain, dia tukang sampah, dia pokoknya perendahannya meremehkan. Coba kalau ada tukang sampah, berantakan, luar biasa. Kan pernah kejadian di Saudi Arabia, dipulangkan TKI TKW, dipulangkan. Itu seminggu aja itu sampah di mana-mana. Siapa yang mau ngurus sampah? Orang Saudi nggak mau tadi. Dia maunya dia belajar, duduk-duduk, enak-enak gitu. Nah, yang kerja siapa? Ya, orang Indonesia, orang Pakistan, ya, orang Bangladesh gitu. Coba ketika haji dan umrah, haji ketika umrah, yang kerja siapa? Nggak ada orang Saudi yang seperti ini. Sampel nggak ada. Coba orang kita udah itu bisa berantakan. Jadi tidak boleh meremehkan siapapun. Ya kita harus kaca diri. Karena kita bukan doni, bukan kaya, kita mau miskin, tidak mampu ya hidup sendiri. Itu buktinya kita itu adalah fakir. Antal doni mana nufukoro ya, dan nufukoro apa? Nufukoro itu maha kaya, kami ini adalah fakir. Itu hati ya. Ya seperti apa? Seperti dengki, kan ada iri, ada dengki. Apa kira iri dan dengki? Kalau iri ini melihat kenikmatan pada orang lain, kita ingin seperti itu. Orang lain baca Qurannya bagus, ini itu bagus ya. Itu urusan akhiratnya, agamanya. Orang lain rajin gitu ya, saumnya ini gitu, nah itu bagus ya. Ini tidak bahaya, bahkan bagus. Orang lain rajin sholat, ingin iri, itu tidak bahaya dan bagus. Ada lagi iri tentang dunia. Orang lain beli sepeda motor yang bagus itu, iri, boleh kan? Silakan sah saja. Iri, tapi jangan dituruti nafsu nantinya. Nafsunya terus dituruti, nanti bisa menghambat segala cara, bisa mencuri nanti, bisa menggunakan harta yang haram dan sebagainya. Nah itu tak apa-apa, tak terlalu bahaya. Yang bahaya kalau diikuti, ya, awal kabar. Nah, yang jelek itu dengki, bahaya. Kalau dengki itu cirinya dua. Kita melihat kenikmatan pada orang lain, kita ingin seperti itu, ya. Dan bagaimana nikmat itu hilang dari orang tersebut. Jadi berusaha menghilangkan nikmat dari orang lain. Nah itu udah dengki, bukan iri, dengki. Orang lain itu naik jabatan, gimana supaya turun jabatannya? Kan gitu ya. Jadi dengki, berbagai cara difitnah, dihasutnya, difitnah, ngapain angkat orang itu? Jelek, nggak usah daftar ke sekolah itu, saat itu, jangan Pak, nggak bagus. Nah itu namanya dengki. Supaya orang tidak masuk misalkan ke situ, supaya orang tidak sekolah ke situ misalnya, itu dengki. Nah yang kedua, melihat kenikmatan pada orang lain, kita ingin seperti itu, dan bagaimana supaya nikmat tersebut pindah pada dirinya. Kalau tak hilang, bukan dari siapapun, udah dia nggak dapat, saya pun nggak dapat. Kalau yang kedua, bagaimana supaya nikmat itu pindah kepada saya? Nah, itu dengki. Nah contohnya apa? Contohnya kita kayak jabatan dan sebagainya. Gimana supaya jabatan itu ke saya? Berbagai cara dia yang dengan misalnya nyokok, ada dengki ya, atau meminta orang karena ada pengangkatan, udah Pak, nggak bagus itu orang itu terus kita kasut, itu dengki. Nah itu bahaya. Kisah yang kita lihat dalam Al-Quran itu kisahnya dengki, itu kisahnya iblis. Nggak suka kepada Nabi Adam, iblisnya nggak suka Nabi Adam berada di mana? Di surga. Bagian supaya ada keluar dari surga. Sama begitu tuh dengkinya iblis. Udah ada dari awal itu kedengkian dari iblis ketiga itu. Jadi dengki itu sifat iblis. Karena permulaan dengki itu dari iblis. Nggak suka Anda berada di surga. Hawa di surga nggak mau, mereka rela dimasukkan turun. Akhirnya dulu turun. Adam, Hawa dan
iblis kan ketika itu. Kemudian setelah Adam turun, ya dengan Siti Hawa, kemudian melahirkan anak-anaknya. Ada siapa? Ada Qabil, Habil, Ikrimah, Labuda, dan seterusnya. Apa yang terjadi? Pembunuhan pertama di muka bumi. Sebabnya apa? Dengki. Jadi nggak suka Habil mendapatkan wanita yang cantik, ya. Akhirnya Qabil membunuh Habil. Sebabnya apa? Dengki. Nah itu hatinya, hati yang harus kita lihat, perhatikan diri kita masing-masing. Selama ini hati kita hati yang sehat, hati yang sakit, yang katakan hati yang mati. Maka mati insya Allah udah orang yang beriman itu hati yang mati. Kalau kita paling sakit, ya lebih banyak sakitnya atau kesembuhnya, gitu aja. Karena tidak lebih banyak suuzon atau husnuzon. Maka ada tingkatan dalam tasawuf itu ada takholi, ada tahalli, ada tajalli, kan gitu ya. Takholi itu 3 T, takholi, tahalli, tajalli. Kalau takholi itu mengosongkan dari sifat-sifat jelek, kosongkan aja. Yang tadi suuzon kita hilangkan, ya. Perhatikan diri kita. Saya ini banyaknya sombong, saya ini banyaknya takabur, saya ini banyaknya ujub, ya. Saya ini sering marah. Itu kita perhatikan. Itu takholi, mengosongkan sifat-sifat jelek. Setelah kita kosongkan, tahali, kita hiasi dengan sifat-sifat baik. Yang tadinya takabur jadi tawadu, ya. Yang tadinya suuzon jadi husnuzon. Yang tadinya dengki jadi ridho, ya, dengan ketentuan Allah. Nah, karena dengki tidak akan membedakan takdirnya Allah. Dengki itu, nah, harus ridho dengan ketentuannya Allah. Nah itu tahali yang menghiasi. Setelah itu baru tajalli. Tajalli itu artinya adalah kita akan naik derajat kita atau ditaikkan. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu, Allah akan angkat derajatnya. Jadi kalau siapa yang rendah hati, bukan rendah diri, Allah akan angkat derajatnya. Tapi ada yang pura-pura tawadhu, itu dia hati-hati lagi. Misalnya, karena bisa terjadi ujub takabur itu bisa dengan kekayaan, bisa dengan jabatan, bahkan bisa dengan amal soleh. Ujub takabur itu merasa misalkan baca Quran yang bagus, misalkan bisa naik ujubnya itu. Merasa ahli sholatoh, dan merasa repot, ya, rasa kayak makanan yang membuat enak itu apa? Makanan itu rasanya bukan makanannya. Kenapa makanan itu dimakan oleh bapak? Ya, tapi rasanya enak. Tapi makanannya sama, belum tentu rasanya sama gitu. Misalkan kita makan nasi padang, sama nasi padang, tapi rasa orang berbeda. Ya rasa itu belum tentu sama. Itulah hati itu. Dia belum tentu dirasakan sama. Ketika ada orang naik kelas, tetangga yang sama naik kelas, kemudian diterima juga tinggi dan seterusnya. Nah, hati orang beda-beda, rasanya beda-beda. Ada yang senang, ada yang ada yang dengki, beda-beda. Padahal kejadiannya sama, naik kelas atau diterima atau apa. Tapi rasanya beda-beda rasanya. Nah, dia kasih tahu ya rasanya itu, ada di hati, nanti bisa merasakan penderitaan orang itu, ya hati kita. Bahagia orang hati. Sehingga kenapa ada syariat kita harus tahu? Salah satunya hikmahnya apa? Bisa merasakan penderitaan orang yang tidak makan itu seperti apa. Dengan sahur itu kita harus memperhatikan orang-orang fakir miskin yang menjadi hari ini makan, tentu besok makan, begitu. Jadi kita ada jiwa merasa itu hikmah satu begitu. Ke hati lagi. Jadi jangan puasa seperti hanya puasa orang awam, hanya menahan lapar dan dahaga saja. Kita harus merasa sahurnya itu benar-benar kita merasakan orang-orang yang lemah, orang yang miskin, sehingga nanti munculnya apa? Berbagi ya dengan sedekahnya. Sehingga kenapa disyariatkan, disunahkan untuk puasa kita memberikan
supaya merasa lagi puasa nih, bukan puasa pada akhirnya pada ngasih, karena kita merasakan puasa kita itu orang yang tidak punya dan sebagainya ketika makan kan nikmat, alhamdulillah. Nah, sehingga orang yang lagi berpuasa dapat kebahagiaan ketika berbuka puasa. Nah itu yang ada kita rasakan di mana? Di hati, rasa. Itu hati ya, yang harus kita pahami. Kemudian banyak hati itu penyakitnya, terapinya. Kenapa marah? Ada sebabnya, ada terapinya, ada obatnya. Semuanya ada. Ada doanya juga. Itu yang kedua, singkatnya gitu. Yang ketiga apa? Pertama akal, kedua hati, ketiganya nafsu. Nafsu itu nafsu ada yang baik, ada yang jelek kan gitu pertamanya. Kalau nafsu yang baik itu ya dipakai taat ibadah itu, nafsu yang baik. Gitu. Nafsu yang jelek ya dipakai maksiat gitu aja. Dan nafsu tak boleh dihilangkan, harus dikendalikan. Kendalikan nafsu kamu, jangan hilangkan nafsu kamu, jangan. Kalau nafsu dihilangkan kita nggak bisa makan, nggak bisa berumah tangga, nggak bisa kawin, nggak bisa nikah. Kalau ada anak, nggak ada keturunan nanti, manusia juga. Kalau nggak ada nafsu itu. Tapi kalau nafsunya lebih ditinggikan, ya seperti hewan nantinya. Karena hewan tidak tahu malu. Hewan itu tidak memandang orang karena nafsunya tinggi, akalnya tidak ada. Dan kalau manusia nafsunya ditinggikan, akal di bawah itu bahaya. Ya, bahaya. Kenapa orang korupsi? Karena nafsu ditinggikan, akalnya di bawah, kita mikir saja. Nanti akan dipenjara, akan menderita orang baik kan gitu ya. Kenapa orang mencuri? Karena nafsu ditinggikan, akalnya dikebawahkan. Nah, kita pun harus memanage mana itu akal, mana nafsu, kemudian di mana hatinya. Coba kalau orang terzalimi, di mana perasaannya, gitu ya. Tapi bagi nafsu puas saja, alhamdulillah puas, ya. Bisa menjatuhkan orang lain, itu nafsu. Yang jelek itu begitu ya. Sehingga ada nafsu apa? Nafsu mutmainnah, ada nafsu lawwamah, ada nafsu amarah bisu, ada nafsu radiyah, ada radiyah. Itu nafsu itu banyak. Nafsu yang bagus kan mutmainnah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu nafsu yang mutmainnah, yang tenang. Kita harus memanage nafsu kita harus bisa menahan, mengendalikan nafsu. Yang jelek itu hawa muqtada. Jadi nafsunya diikuti terus. Pengen sesuatu, misalkan pengen beli kulkas, nggak apa-apa pengen. Tapi kalau nafsunya mengendalikan, akalnya di bawah, itu bisa berbagai cara menghalalkan segala cara supaya dapat kulkas. Nafsu pengen naik jabatan, itu udah repot kalau nafsu itu. Bisa mengalahkan segala cara artinya. Yang halal jadi halal artinya. Nah itu nafsu harus dikendalikan. Kita makan ya karena nafsu. Kita berumah tangga ya karena nafsu. Rumah tangga aja. Kita punya keinginan pengen beli motor, mobil, punya rumah ya karena nafsu. Kalau nggak punya nafsu ya nggak akan beli motor, nggak beli mobil, akan beli rumah dan sebagainya. Nafsu begitu ya. Nafsu. Kemudian kita singkat ya. Kemudian yang keempat fisik. Kita punya fisik ya. Alhamdulillah punya fisik. Dengan fisik ini kita bisa beribadah, bisa melangkah ya, bisa beraktivitas, bisa kerja dan sebagainya. Itu fisik kita. Perhatikan fisik kita dari atas sampai bawah. Yang rambut, yang mata, yang telinga, ya, yang mulut dan sebagainya. Perhatikan satu persatu. Ternyata banyak kalau Allah berikan dari fisik itu. Contohnya rambut saja, rambut. Berapa banyak orang yang hidup syariatnya gara-gara rambut. Apa saja, tukang cukur hidup gara-gara rambut. Kemudian pabrik sampo
Sampo pun bermacam-macam merek-merek, bermacam-macam. Sehingga di penjuru dunia menggunakan sampo, biasa. Gara-gara rambutnya, belum lagi pengen diwarnai, belum lagi salam, lebih mahal salam di minggu daripada bapak-bapak. Itu gara-gara rambut. Kemudian, namun di mana perempuan daripada laki-laki? Karena Al-Quran sudah menjelaskan Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir muqantarati. Oleh Allah dihiasi manusia itu nafsunya itu cinta kepada wanita. Ada wanita, nggak ada situ kepada pria wanita, sehingga baju lebih mahal wanita daripada pria. Kenapa? Nafsu pasti beli kan ya. Coba sekarang iklan mobil, maka harus pakai wanita. Iklan sampo tanpa wanita, karena contoh sahabat kita itu ke wanita. Nah, jadi orang-orang yang muslim sudah bisa membaca itu kecenderungan laki-laki itu adalah wanita, sehingga iklannya bentuknya wanita. Sampai kurban saja yang jaga wanita, yang jualan sapi, domba, gitu. Apa namanya? Namanya. Nah, kayak begitu ya, yang menawarkan sebagainya. Nah itu karena nafsu itu contoh begitu. Anak kecil, balbanin, anak-anak. Kenapa baju anak lebih mahal daripada baju dewasa? Anak mahal, punya bayi mahal. Anak dewasa aja digantung banyak ya. Kenapa? Karena pasti dibeli. Karena kecenderungan kita itu kepada anak sayang. Sehingga nafsu itu karena membeli. Itu luar biasa. Kita sudah menjelaskan marketing begitu, marketing Al-Quran ya. Ini lagunya gimana nih? Pakaian anak, saya katakan. Pakaian dewasa kan begitu aja. Pakaian anak kan bermacam-macam. Dan pasti berubah. Kalau dewasa kan berubah. Bajunya begitu aja, ukurannya begitu, anak kan berubah gitu. Itu marketing dalam Al-Quran begitu. Nah, jadi visi kita perhatikan dari rambut. Sekarang rambut itu dihilangkan. Berapa banyak orang di PHK gara-gara rambut hilang. Ribuan orang di PHK. Pabrik ini hilang ya, PHK, rambut nggak ada. Gara-gara rambut itu semua pada hidup gitu. Syariatnya dari rambut. Itu contoh rambut. Belum lagi kulit. Ya. Berapa banyak orang hidup dari kulit kita menutup aurat baju, belum sabunnya, belum yang body dan sebagainya kayak gitu lah. Jadi kalau kita perhatikan diri kita luar biasa memberikan karunia itu banyak. Belum lagi gigi, dicabut gigi mana? Menumbuhkan gigi repot. Karena yang dicabut aja padahal kita hilang gigi, tapi mana begitu? Itu karunia Allah. Kemudian belum lagi tangan kita di jari ini kita perhatikan kenapa beda tingginya. Coba kalau sama tingginya, gimana memakan, gimana mengambil sesuatu. Terus yang ketika kita mengambil sesuatu, yang kalah yang mana? Yang mengalahkan yang tinggi, yang pendek mana kalah? Ya, yang tinggi harus kalah, yang berat harus kalah. Si hujannya mana? Ini aja, ya, tinggi dia. Tapi yang melengkung itu adalah yang tinggi dulu, yang tinggi. Sehingga bisa bekerja sama. Jadi kalau orang yang merasa tinggi kalau bekerja sama ya sampai-sampai gitu. Ya harus berbarengan gitu. Sehingga kayak jari ini. Karena orang yang tinggi, orang kaya ya bisa berbuat apa-apa, harus diberikan dengan kebaikan Allah gitu. Nah yang ibu jari adalah ya dia dari mana dan sebagainya, tapi dia tuh bergerak, tapi tidak bergerak seperti orang yang kaya, orang yang tinggi gitu. Nah jadi banyak hikmah. Ya, sehingga kenapa kita harus tasyahud kan tidak? Dari situ kan kita sudah menunjukkan Allah itu esa dengan jari kita. Asyhadu an la ilaha illallah itu Allah esa dengan jari itu. Nah itu banyak hikmah dari fisik yang Allah berikan kepada kita. Yang terakhir adalah singkatnya itu ruh. Kita punya ruh, alhamdulillah. Ruh ini Allah ciptakan dan kekal.
Ketika kita meninggal, wafat, maka yang 4 itu hilang. Yang tersisa 1 ruh itu. Ruh kita ini tetap ada. Yang di alam 5 alam itu ada semuanya. Alam arwah, ruh ada. Alam rahim ada berarti. Alam dunia ruh ada. Di alam barzah ruh ada. Di alam akhirat ruh ada. Ketika di alam barzah orang disiksa di alam barzah di kuburan, di alam kubur, yang merasakan apa? Fisik atau ruh? Ruh. Fisiknya, kalau di dunia fisik yang merasakan ruh enggak gitu. Dan beda apa? Cubit, fisik kita sakit, hati ya penyakit. Tergantung yang diminta siapa dulu. Bercanda kan gitu. Padahal diminta sama. Tapi kalau yang diminta misalkan ketika itu gak nyubit, jadi kemudian juga karena kita buat kesalahan, jadi punya rasa. Tapi kalau bercanda dicubit ya biasanya gitu. Jadi yang membedakan ya rasa, Nah, tapi di akhirat nanti ketika di alam barzah yang merasakan ya ruhnya, jasadnya hilang, ya. Kemudian akalnya nggak ada, seterusnya mati semuanya, yang tersisa begitu. Nah, kenapa kita bisa berjumpa bermimpi dengan orang yang sudah wafat meninggal dunia? Karena ruh ketemu dengan ruh, gitu. Ruh dengan ruh. Jadi kita bisa berjumpa dengan yang sudah wafat meninggal dunia, karena ruh masih ada. Gitu. Allah bisa Allah. Baik, ada yang perlu didiskusikan, ditanyakan? Ada kan? Ya, boleh. Mungkin ya, kebetulan kalau di sini tentang Al-Baqarah 258 yang Nabi Ibrahim berdialog dengan sesuatu yang menjebak. Lam taro ilal ladzi haja Ibrahim. Kebetulan bagaimana caranya memahami ayat seperti itu? Sedangkan kita itu perlu banyak belajar kepada anak cucu kita. Jadi kita ini kebetulan masih kurang gitu tentang itu. Masih kurang. Saya usulkan kalau satu berkenan di masjid ini ditambah pula tafsir. Terus yang satu lagi man apa kalau hadis Roba Allah bil jannah apa bil dunia itu hadis atau memang bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia Barang siapa yang bertawaduk mantawaduk apa bil jannah atau bil dunia gitu. Ya, kita memahami Al-Quran pakai tafsir, bukan pakai terjemahan. Jadi kalau orang baca terjemahan, itu bukan baca Al-Quran. Asal baca terjemahan aja, itu bukan baca Al-Quran, bukan ibadah kayaknya. Karena Al-Quran kita pakai bahasa Arab. Man farharta min ayatillah bahwasanana. Itu pakai bahasa Arab. Kalau ingin memahami isi Al-Quran, tafsir bukan terjemahan. Nah, dalam tafsir itu kan Quran itu terdiri daripada 124.000 huruf ya. 323.421 huruf. Nah, setiap huruf itu punya makna arti. Contohnya aja, titiknya aja kalau berubah dia pasti mau jadi berubah gitu. Harokat saja berubah jadi berubah arti. Contoh surga bahasa Arabnya jannatun gitu. Jannatun. Harokat di atas jannatun. Sekarang kalau ke bawah harokatnya jadi kasroh jinnatun. Itu jadi jin. Jin berubah arti. Sekarang jadi dhamma. Dhamma itu bahasa Sunda PS ya. Jumnatun jadi perisai. Jadi itu jadi berubah arti. Makna ba nun ta titik aja berubah. Nah, itu memahami Al-Quran itu pakai
tafsir. Silakan belajar tafsir nanti. Tafsir yang sering kita baca aja tuh kayak Al-Fatihah. Itu tafsir luar biasa Al-Fatihah itu. Setiap alhamdulillah itu mengandung berbagai makna. Segala puji milik Allah. Berarti kalau segala puji berarti tidak ada yang bisa dipuji selain Allah lagi. Dan kita hanya milik Allah lagi, bukan milik orang lain. Berarti kita berhak dipuji, nggak berhak karena pujian itu milik Allah. Kenapa kamu ingin dipuji? Kan alhamdulillah, ya. Segala puji milik Allah. Nah, akhirnya begitu lagi. Nah, sekarang mantau Allah dalam sampai kabar Allah angkat. Itu hadis. Ya, kalau Allah akan angkat baik di dunia ataupun di akhirat. Di dunianya kalau orang awam kalau angkat derajatnya orang akan menunjukkan siapa dirinya. Allah ditunjukkan sehingga akan menghormatinya. Bukan menghormati jabatan itu ada waktunya. Dia 5 tahun, udah situ tahun berikutnya dan bisa lagi dihormati. Bukan itu ya. Tapi hatinya dia tawadu, walaupun dia udah pensiun karena dia tawadu, kalau angkat Allah menghormatinya. Nanti di akhirat Allah akan tunjukkan di tempat yang tinggi ya, derajatnya. Nah, contoh yang lain adalah dalam surat Al-Fatihah. Ya fa'ilna alladziina aamanu walakin utul iman dalam jannah. Allah akan mengangkat orang yang beriman. Tambah kalau misalnya beriman itu berilmu, tambah lagi derajatnya. Kita tidak cukup beriman saja, harus berilmu supaya diangkat derajatnya. Allah SWT. Ya, ada lagi. Man rafa'ah di dunia wal akhirah. Tetapi memang hadisnya Bukhari Muslim. Enggak ada di dunia akhirat enggak? Enggak ada. Man tawadha rafa'ahu rafa'ahu punya kepada man. Allah jadi fa'il bilanya. Jadi mungkin lebih di dunia juga dia rafa'ah. Di dunia dapat di akhirat pun dapat begitu. Ya. Karena yang bisa menaikkan derajat tudillu man tasya wa tu'izzu man tasya bi yadikal khair. Yang mengangkat, yang menurunkan ya Allah. Dia bisa naik derajatnya, Allah menurunkan yang juga begitu. Ada yang bapaknya baik, soleh, anaknya bengal, bisa turun, dia derajatnya kayak gitu. Ya Allah bisa mengangkat, bisa menurunkan. Dia dikatakan semuanya baik. Jangan sampai persepsi itu dimanfaatkan oleh non-muslim apa kafir. Oh ya. Kan man tawadha roba Allah gitu. Jadi barang siapa yang bertawadu di dunia diangkat derajatnya Allah, dimanfaatkan oleh si kafirun dan si non-muslim. Betul non-muslim ya. Ya, baik. Non-muslim itu ya di akhirat tidak dapat karena terkena imannya nggak ada. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Aman iman dulu syaratnya. Amal sholihat yang kepada tadi. Jadi nggak mungkin di akhirat ini derajatnya tinggi kan? Kenapa? Karena nggak ada imannya. Nggak ada imannya. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Amal sholihatnya kepada tadi. Imannya harus beriman. Ya, baik. Ada? Kita belum makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada lima potensi. Kalau fisik supaya sehat, kita dikasih makanan. Nah kalau dulu supaya sehat, bagaimana? Kalau ya. Baik. Jadi 5 potensi itu ada obatnya, ada penyakitnya, ada vitaminnya, dengan semuanya ada. Ada doanya sebenarnya, ada doanya. Nah sekarang kalau kita supaya baik, supaya bagus itu bagaimana? Nah supaya baik bagus, ya ini sesuai dengan kehendak Allah. Kenapa? Ya, Allah menciptakan manusia di hewan pasti ada dan sebagainya. Tujuan untuk ibadah kepada Allah. Kalau digunakan untuk ibadah, jadi tenang. Nah, nanti akan berjumpa dengan Allah. Nantinya berjumpa yang menjadi nadhirah ila rabbiha nadhirah. Berjumpa
juga sesuai dengan diciptakannya manusia untuk ibadah. Nah, kalau terus pakai ibadah terus itu bukan baiknya. Karena nanti kalau orang wafat itu orang yang tidak beriman itu ruhnya itu tidak naik ke atas bawah. Tapi orang beriman yang bersama soleh dia akan naik dan bergelantungan di pohon seperti yang burung bergelantungan ruhnya itu. Jadi ruh itu abadi, maka kita gunakan untuk ibadah semuanya yang akan sesuai dengan penciptaannya. Kalau tubuh kita pun ya sesuai nanti pakai ibadah. Jadi kalau semuanya ya hati, ya roh, kemudian ya fisik, semuanya jadi kalau sama ordernya sama antara fisik dan order gitu. Jadi enak dipakainya. Mobil kenapa bisa enak? Karena bagus ya, ordernya sesuai, kemudian bahannya juga bagus kayak gitu ya. Kemudian fisiknya juga bagus gitu ya. Terawat kayak gitu. Tubuh kita pun demikian. Kalau semuanya bagus ya jalannya pun enak lancar. Apalagi lebaran kan ya kita sama-sama sekeluarga, maka aku saku itu nah jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Bukan jaga tetangga orang lain. Pikirin diri kita dulu dengan keluarga kita. Setelah itu barulah kita ngajak. Jangan sampai kita ngajak orang lain, ayo sholat, anak sendiri nggak sholat gitu repot. Yang harus selamatkan diri kita, ya keluarga kita. Itu udah enak jalan kita. Jadi doanya pun ada doa fisik ada Allahumma ja'al fi qalbi nurun wa fi sam'i nurun wa fi basari nurun. Ketika kita melakukan itu kan ada doanya. Allahumma ja'al fi qalbi nurun, yang menjadikan hatiku cahaya. Wa fi sam'i nurun, pendengaran bercahaya. Wa fi basari nurun, penglihatan cahaya. Wa fi amami, depan cahaya, belakang cahaya, atas cahaya, bawah cahaya. Kemudian semuanya bercahaya, bercahaya. Orang soleh. Dan lagi, Allahumma afini bagi badani, Allahumma afini lisani, Allahumma afini basori. Ya Allah sehatkan badanku, pendengaranku, mendengarkanmu. Itu doanya. Kalau hati ya kalau dibaru sabi kalau dia ada diikat itu hati. Kalau nafsu ya Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairun man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu doa untuk nafsu gitu. Jadi ada resepnya, ada doanya, ada obatnya. Obat marah apa? Terapi marah apa? Kayak gitu ya. Itu semua ada. Terapi dengki apa? Nanti kalau satu-satu itu dalam salah satu kitabnya Minhajul Qasidin, karena di dalam bagaimana cara membersihkan hati kita dari dengki. Terapinya apa? Kalau misalnya sudah kronis, obatnya nggak bisa obat jenis gitu, harus resep dokter, gitu. Dan dokternya nggak bisa dokter umum, harus dokter spesialis kayak gitu. Nah hati pun demikian, nggak bisa sembarangan dibersihkan, harus ada terapinya, harus ada obatnya, dan harus ada siapa yang menangani. Nanti ada berusaha kepada ustadz atau guru biasa. Kalau hati sudah jelek harus kepada di atasnya dokter spesialis, yaitu mursyid nanti itu yang menunjukkan, yang mengarahkan. Karena mursyid dia tahu hati, tapi kalau guru biasa dia tidak tahu itu hati seperti apa. Allah SWT. Ya, ada lagi? Cekap? Sampai berjalan. Yang terhormat, ya mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa mengenal diri kita masing-masing sejauh mana dengan tafakur, ya. Kemudian dengan kita mengevaluasi diri, kita akan tahu diri kita masing-masing. Dan kita itu adalah lemah butuh kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih kerana dengan doa untuk majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.